Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang piutang dagang atau account receivable. Jadi piutang dagang ini muncul karena adanya penjualan secara kredit ya. Jadi diartikan account receivable adalah piutang atau tagihan yang timbul karena adanya penjualan barang dagangan secara kredit. Dalam piutang dagang atau dalam penjualan kredit ini muncul termin atau syarat-syarat penjualan, contohnya seperti ini, 5/10 N30. Artinya apa? Artinya bahwa angka 5 di sini. Oke, angka 5 di sini menunjukkan persentase diskon. Kemudian angka 10 di sini menunjukkan periode diskon, yaitu 10 hari sejak tanggal transaksi. Kemudian N30 artinya jangka waktu pelunasan maksimal 30 hari sejak tanggal transaksi. Artinya kalau ada piutang yang dilunasi sebelum 10 hari atau ketika dilunasi pada masa diskon, maka pihak penjual akan memberikan potongan atau diskon penjualan, sales diskon sebesar 5%. Oke, kita lihat contoh kasus berikut. Pada tanggal 1 Juni 2002, PD Karimajaya menjual barang dagangan kepada Toko Indah 10 juta secara kredit dengan termin 2/10 N30. Oke, kita lihat. Jadi dalam pencatatan piutang dagang ini ada dua metode. Yang pertama adalah gross method atau metode kotor ya. Yang kedua adalah net method atau metode bersih. Kita akan lihat perbedaannya bagaimana ketika terjadi penjualan secara kredit. Pada gross method akan dicatat penuh ya, account receivable 10 juta, salesnya 10 juta sesuai dengan nilai penjualannya. Berbeda dengan metode net method. Pada net method ini piutang itu dicatat bersih setelah dikurangi dengan sales diskon, meskipun belum pasti apakah sales diskonnya nanti akan diambil oleh pembeli atau tidak. Sehingga pada net method akan dicatat account receivable 9.800.000, yaitu setelah dikurangi dengan sales diskonnya 200 ini adalah dari 2% dikali dengan 10 juta. Kemudian salesnya yang 10 juta. Jadi ada perbedaan di pengakuan account receivable-nya di sini. Kemudian berikutnya ketika terjadi pelunasan piutang masih dalam periode diskon, berarti masih dalam periode 10 hari sejak tanggal transaksi, maka pada gross method akan dicatat debitnya adalah cash in bank 9.800.000, kemudian sales diskon dicatat di sisi debit karena mengurangi cash in bank yang terima. Kemudian kreditnya adalah account receivable. Berbeda dengan net method. Pada net method cash in bank hanya dicatat 9.800.000 sama ya, tapi account receivable-nya hanya dicatat 9.800.000. Karena apa? Karena ini setelah dikurangi dengan diskon yang dicatat pada saat transaksi penjualan kredit. Kemudian kondisi lainnya, bagaimana bila terjadi pelunasan tidak pada masa diskon. Nah, pada metode gross method berarti cash in bank saja tanpa sales diskon, kreditnya adalah account receivable. Kemudian pada net method ini ada dua kondisi. Yang pertama, apabila potongan penjualan yang dicatat ketika terjadi penjualan sudah ditutup dari pembukuan perusahaan. Jadi ini kalau misalnya pelunasannya itu melewati tahun siklus akuntansi, misalnya sudah di bulan Januari atau Februari tahun berikutnya, maka akan dicatat cash in bank 10 juta, kemudian account receivable-nya tadi 9.800.000,
kemudian yang potongannya itu dicatat sebagai retained earning atau laba ditahan. Nah, kondisi kedua yaitu apabila potongan penjualan itu masih dicatat pada tahun yang sama atau belum ditutup ya, pembukuan perusahaan belum ditutup, maka akan dicatat cash in bank 10 juta, kemudian account receivable-nya 9.800.000 dan sales diskonnya 200.000.